Oke guys, ketemu lagi dengan saya Bara Yudhistira di channel saya Bara Yudhistira 123. Seperti biasanya di channel saya ini akan membahas hal-hal yang ringan saja dan mungkin hal-hal yang tidak penting berkaitan dengan dunia pangan ataupun pertanian. Oke, kali ini kita akan membahas salah satunya berkaitan dengan kuliner ataupun makanan yang sangat mudah untuk kita jumpai dimanapun dan kapanpun di Indonesia, dan saya yakin kalian pernah mengkonsumsi makanan ini. Adapun makanan ini adalah soto. Oke, sebelum kita membahas soto lebih detail, mungkin ada lebih baiknya jika kalian melihat salah satu publikasi saya terkait dengan soto di jurnal internasional. Kemudian saya juga menulis 2 buah buku tentang soto, yaitu kaitannya dengan kiat dalam mendirikan usaha soto dan aneka resep soto. Karena buku ini bekerja sama dengan, dulu namanya ada Badan Ekonomi Kreatif, yang berusaha untuk mengangkat kembali kuliner nasional untuk menjadi andalan bagi Indonesia, baik untuk di dalam negeri maupun di luar negeri. Adapun jurnal dan bukunya bisa kalian lihat sebagai berikut. Oke guys, tadi mungkin kalian sudah lihat dari jurnal ataupun buku yang sudah pernah saya tulis dengan tim. Bisa kalian lihat di sana saya menulis kaitannya dengan keanekaragaman jenis soto yang ada di Indonesia. Sebenarnya mungkin di antara kita pernah pernah berpikir sebenarnya ada berapa sih jenis soto di Indonesia, karena saya kira kita sering menjumpai soto ini sangat banyak jenisnya. Bahkan setiap daerah mungkin mempunyai jenis soto. Nah, kalau kita lihat dengan banyaknya jenis soto ini, mungkin belum ada yang mengklasifikasikannya soto itu sebenarnya ada berapa sih kategorinya atau berapa jenis soto yang ada di Indonesia. Nah, mungkin hal ini tidak penting bagi kita, tapi paling tidak hal ini bisa menambah wawasan kita terkait dengan kuliner Indonesia ini sendiri. Nah, masalahnya adalah kalau kita berbicara soto, pertanyaan berikutnya adalah sebenarnya soto ini asli Indonesia atau bukan sih? Nah, itu mungkin yang harus kita cermati terlebih dahulu sebelum kita membahas lebih detail tentang soto. Oke, menurut beberapa sumber ataupun referensi yang saya baca kemudian saya tulis dalam jurnal saya tersebut tadi yang sudah saya sampaikan, bahwasanya soto ini merupakan salah satu jenis kuliner Indonesia yang dipengaruhi oleh budaya dari China atau Tionghoa. Jadi kalau kalian baca tadi, sebenarnya dari beberapa referensi soto ini dikatakan bahwa berasal dari bahasa Hokkien, ataupun ada yang mengatakan berasal dari Kanton China. Jadi soto itu berasal dari suku kata Chao Du ataupun Chao Tu, dimana Chao itu berarti rumput dan Tu itu berarti bisa perut ataupun bagian hewan yang lainnya. Sehingga kalau kita lihat sebenarnya soto itu memang identik kaitannya dengan makanan berkuah yang ditambahkan dengan ataupun makanan dengan kaldu yang ditambahkan dengan daging tertentu. Nah, ini yang menjadi salah satu sejarah bagaimana soto ini berasal. Jadi kalau kita berbicara soto, ternyata ada pengaruh dari negara luar terhadap pembentukan soto ini sendiri di Indonesia. Nah, kemudian kalau kita berbicara soto, kenapa soto menjadi salah satu kuliner Indonesia yang sebenarnya patut kita gaungkan? Karena tadi selain soto ini hampir setiap daerah mempunyai jenis soto tertentu. Yang kedua adalah pada tahun 2012 soto ini merupakan salah satu dari 30
ikon kuliner Indonesia. Nah, tentu pemerintah dalam hal ini kenapa menjadikan soto sebagai salah satu kuliner Indonesia, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mempromosikannya ke negara lain atau ke luar negeri. Dalam artian ini berusaha atau pemerintah ini berusaha untuk melakukan gastrodiplomasi, artinya melakukan diplomasi dengan pendekatan makanan atau kuliner, sehingga mungkin kalau kita lihat selain rendang, bisa jadi soto menjadi salah satu kuliner yang bisa kita andalkan untuk promosi kita ke luar negeri. Karena kalau kita lihat sebenarnya soto ini ya tidak beda jauh dengan tom yum, kemudian dan kuliner lain sebagainya dari luar negeri. Nah, sebenarnya dengan hal tersebut sebenarnya kuliner kita tidak kalah dengan negara lain. Oke, kemudian selanjutnya adalah dari beberapa sumber yang dilakukan oleh survei yang dilakukan oleh CNN, di mana soto ini masuk ke dalam 40 makanan terlezat dari Indonesia, sehingga layaklah kalau kita berbicara soto menjadi salah satu ikon kuliner dari Indonesia ini sendiri. Nah, kemudian yang terakhir menurut saya kenapa soto menjadi salah satu ikon kuliner yang bisa kita unggulkan, karena kalau kita lihat soto ini merupakan satu di antara jenis makanan yang mudah kita temukan. Selain itu bisa disajikan setiap saat. Coba kalau kita lihat yang namanya warung soto ataupun penjual soto ini bisa beroperasi mulai dari pagi sampai malam. Bahkan kita selaku konsumen pun cenderung bisa mengkonsumsinya setiap saat. Artinya ketika kita berbicara soto, ini adalah makanan yang bisa disajikan kapan saja. Tentu ini menjadi keunggulan. Artinya dengan bisa disajikan kapanpun dalam nuansa atau situasi kapanpun, ini menjadikan soto selalu tersedia, selalu bisa dijual dengan jam operasional yang panjang. Nah, ini tentu menjadi kelebihan bagi soto dibandingkan mungkin dengan beberapa jenis kuliner lain yang bisa jadi dalam penyajiannya atau penjualannya terbatas oleh waktu, sehingga ini sangat menunjang jika soto bisa kita unggulkan ke depannya. Oke, kemudian selanjutnya ketika tadi saya katakan soto itu berasal dari China, kemudian bagaimana asal mulanya soto itu dikembangkan di Indonesia? Mungkin kalau kita lihat sebenarnya soto banyak daerah yang menjadi soto sebagai ikonnya, tapi kita mungkin pernah bertanya sebenarnya yang cikal bakal atau pionir pengembangan soto itu di mana sih? Nah, ternyata kalau kita lihat tadi berdasarkan referensi yang saya tulis dalam jurnal saya, jika soto itu awal mulanya dikembangkan di daerah Semarang pada awal abad ke-19. Di mana kenapa bisa berkembang di sana? Ada beberapa referensi yang mengatakan karena di sana pada saat itu harga daging cenderung murah, sehingga ketika digunakan untuk menjadi soto mungkin lebih banyak tersedia, lebih melimpah. Kemudian di sisi lain lebih murah juga untuk mendapatkannya. Itu guys, kalau kita lihat sebenarnya dari Semarang kemudian menyebar ke seluruh penjuru Indonesia. Nah, kemudian selanjutnya adalah terkait dengan jenis soto. Sebenarnya soto ini ada berapa sih yang harus kita ketahui atau berdasarkan literatur? Nah, kalau kita lihat sebelum kita membahas kaitannya dengan jenis soto yang banyak sekali, mungkin kita bisa klasifikasikan guys. Sebenarnya ada dua yang bisa kita klasifikasikan dari soto ini sendiri. Yang pertama adalah berdasarkan jenis kaldunya. Yang kedua adalah berdasarkan warna kuahnya. Nah, yang pertama adalah berdasarkan jenis kaldunya. Karena kalau kita lihat sebenarnya kalau kita
mengkategorikan soto, mau tidak mau kita bisa mengkategorikannya berdasarkan kaldunya. Yang pertama adalah tentu berasal dari kaldu ayam, yang kedua dari sapi, dan yang ketiga mungkin yang lain-lain, karena bisa jadi ada atau menggunakan jenis kaldu lain, sehingga ada 3 untuk jenis soto berdasarkan jenis kaldunya, ada ayam, sapi, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah kaitannya dengan warna jenis soto berdasarkan warna kuahnya, karena kalau kita lihat soto sendiri ada 2 untuk warna kuahnya. Yang pertama adalah soto bening. Biasanya ini lebih mendominasi pada daerah Jawa Tengah. Kalau kita lihat ada Solo, Boyolali, ini cenderung kuahnya bening. Kemudian yang kedua adalah soto yang kuahnya berwarna, biasanya lebih pekat. Ini lebih ke Jawa Timur, biasanya Madura, Lamongan itu cenderung lebih berwarna atau lebih keruh karena ada bahan tambahan lain. Nah, sehingga kalau kita lihat tadi ada 2 jenis yang bisa kita kategorikan dari soto ini berdasarkan jenis kaldunya dan berdasarkan warna kuahnya. Nah, dari 2 kategori tersebut sebenarnya kalau kita lihat dalam jurnal saya tadi yang saya citasi dari Prof. Murdiati dari FTP UGM, ada sekitar 75 jenis soto seluruh Indonesia. Meskipun kalau kita lihat sebenarnya bisa jadi soto yang dikategorikan dalam tulisan saya ini ada beberapa yang mungkin di daerahnya bukan namanya soto. Karena kalau kita lihat misalnya contohnya adalah ada soto Grombyang di daerah Pekalongan. Nah, kalau kita ke Pekalongan sendiri mungkin mereka lebih menyebutnya, atau mungkin kalau kita lihat di jalur Pantura sering melihat menunya sebagai nasi Grombyang, tetapi dalam hal ini kita mengkategorikan sebagai soto. Kemudian ada juga yang namanya tauto atau sauto, atau juga yang paling mudah kita ingat ada juga di Makassar namanya coto Makassar. Nah, ini sebenarnya bukan ditulis soto, tapi termasuk kita kategorikan termasuk soto karena secara proses dan bahan baku sebenarnya hampir mirip dengan soto ini sendiri. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah yang membedakan antar soto ini biasanya dipengaruhi oleh dari bahan tambahannya, karena kalau kita lihat hampir setiap soto mungkin ada perbedaan bahan yang ditambahkan. Contohnya di soto Semarang punya ciri khas misalnya dengan adanya sate kerang, kemudian di Tegal ataupun di Tauto soto itu ada yang menggunakan misalnya saya lupa, menggunakan namanya saya lupa. Intinya ada perbedaan di antara soto-soto yang kita tuliskan di dalam dalam jurnal ini sendiri. Nah, kemudian terkait dengan buku yang saya dan tim saya tulis terkait dengan pendirian soto dan macam-macam ataupun resep soto, ini merupakan bentuk apresiasi dari Badan Ekonomi Kreatif bagaimana memberi guideline ataupun memberikan misalnya semacam apa sih yang harus kita siapkan ketika kita akan membuat ataupun mendirikan warung soto. Nah, di situ sudah kita tuliskan secara garis besar, baik dari segi misalnya peralatan, kemudian permodalan, bahkan sampai keamanan pangannya kita tuliskan di situ, agar tentunya usaha soto yang didirikan ini sudah memenuhi standar yang sesuai. Karena kalau kita lihat memang pada saat ini banyak juga warung soto yang mungkin ala kadarnya. Nah, tentu kita bisa optimalkan ketika kita mendirikan warung soto yang misalnya bersih, kemudian higienis, rapi dan sebagainya. Tentu itu diharapkan bisa mendapatkan
pelanggan ataupun keuntungan yang lebih optimal. Nah, nanti jika dari kalian guys punya pertanyaan ataupun misalnya kurang jelas, mungkin bisa di-download jurnal saya tadi dan buku saya itu sudah tersedia online. Jadi kalian tinggal googling saja dengan judul tadi, kalian bisa mendapatkan soft copy-nya secara gratis ataupun free. Oke, mungkin itu saja dari saya terkait dengan soto. Mungkin kita akan bahas kuliner lain di di lain waktu. Terima kasih, salam sehat.